Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita belajar dulu sebelum ulangan hariannya ya. Jadi di sini Bapak mau bahas beberapa contoh soal yang akan diuhakan. Insya Allah nggak jauh beda, setipe walaupun jumlah latihan soalnya tidak sama dengan jumlah soal ulangan hariannya. Di sini latihannya itu ada 20 soal, tapi nanti ulangan hariannya ada 20 soal ya. 25 soal untuk UH-nya. Insya Allah gampang. Oke, coba diperhatikan. Kita bahas langsung dengan nomor pertama. Jadi hafalan. Jadi kalau misalkan memang hafalan banget, biasanya Bapak skip untuk latihan soalnya ya. Jadi langsung yang ini aja, yang kira-kira yang tipenya bisa jadi variasi gitu. Oke, yang pertama, di antara zat-zat berikut yang di dalam air dapat menghantarkan listrik. Jadi cari yang bersifat elektrolit ya. Ini yang Bapak sampaikan, yang sering muncul aja, termasuk nanti di ulangan hariannya ya. Jadi coba dihafalkan. Mungkin gak jauh beda soal yang Bapak ini opsinya atau pertanyaannya dengan yang diuhakan ya. Oke, sekarang ini untuk alkohol sendiri dia masuk kategori non elektrolit ya, non elektrolit. Kalau urea juga sama, dia non elektrolit. Gliserol mungkin agak asing didengarnya oleh kalian. Ini masuk non elektrolit. Gula pun sama, non elektrolit. Jadi ketahuan bahwa yang dapat menghantarkan listrik ini adalah yang garam dapur. Jadi kalau ada pertanyaan mana yang bisa menghantarkan listrik atau mana yang bersifat elektrolit, bisa elektrolit kuat ataupun elektrolit lemah ya. Jadi di opsinya pasti ada satu. Oke, ini 1E jawabannya. Nomor 2, larutan berikut yang merupakan larutan elektrolit kuat. Nah, sekarang baru yang harus elektrolitnya itu yang sifatnya kuat. Masih hafalan? Yang jelas gini loh, secara umum senyawa karbon itu yang depannya C itu mayoritas adalah non elektrolit ya, mayoritas, kecuali yang belakangnya COH. Makanya di sini kalau misalkan Bapak loncat nih, yang depannya C katanya itu non elektrolit, sehingga yang ini nih bertiga dia non elektrolit. Jadi senyawa karbon atau yang depannya C secara umum dia adalah non elektrolit, kecuali kalau yang belakangnya COH. Nah ini nih contohnya nih, asam cuka. Jadi dia masuk kategori elektrolit dan sifatnya lemah. Elektrolit lemah. Ya. Kalau yang ini namanya sukrosa atau gula pasir atau gula tebu, yang C itu urea, yang D itu glukosa. Bedain ya, ini sukrosa, ini glukosa. Dan ini adalah cuka atau asam asetat. Dan HCl sendiri atau asam lambung ya, baru dia adalah elektrolit kuat ya, hafalin. Maka jawaban nomor 2 adalah A. Kita lanjut nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini, mana yang elektrolit kuat, lemah, dan non elektrolit secara berturut-turut. Kalian lihat dari gambarnya, ini gelembung nih, yang kayak gini nih gelembung nih. Ya salah, bentar. Nah ini gelembung nih. Jadi ini yang dilihat ini gelembung, ya kan? Nah perhatikan apakah ada gelembungnya, kalau ada dikit atau banyak. Terus ini lampunya, lihat ada garisnya itu menunjukkan intensitas ya, apakah nyala, redup atau mati. Nah kayak gini nih, yang kayak gini maksudnya adalah mati, lampunya tidak menyala. Kalau yang ini berarti menyala terang ya.
Terlihat dari garis-garis yang menunjukkan ya intensitas nyalanya tinggi. Jadi kesimpulannya, karena dia menyala terang dan banyak gelembung, maka yang gambar 1 ini adalah elektrolit kuat. Dan lampunya yang agak redup dan gelembungnya juga nggak terlalu banyak, maka dia elektrolit lemah. Dan yang tidak ada gelembung dan mati lampunya, maka dia adalah non elektrolit. Berarti berurutan ya. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi ingetin lagi kemarin kan bahwa larutan dibagi jadi 3. Ada yang elektrolit kuat, terus ada lagi yang elektrolit lemah, ada lagi yang non elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Elektrolit, oke. Nah, ciri dari yang elektrolit kuat yang pertama, dia punya nilai alfa sama dengan 1. Kalau yang lemah, nilai alfanya di antara 0 dan 1 ya. Jadi di atas 0 dan di bawah 1. Kalau non elektrolit, nilai alfanya sama dengan 0. Apa itu alfa? Yaitu derajat ionisasi. Terus yang kedua, kalau elektrolit kuat, dia gelembungnya banyak. Gelembung gasnya banyak. Kalau yang ini gelembung gas sedikit. Kalau ini tidak ada gelembung. Nah, terus lampunya ini menyala terang. Kalau yang ini lampunya redup, bisa juga mati. Dan kalau ini lampunya mati. Gitu ya. Coba dihafalin lagi. Hampir pasti keluar. Entah itu dengan gambar, entah itu dengan tabel, biasanya ya, jauh dari itu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan sekarang ke nomor 4. Di sini nomor 4 nanyain tentang reaksi ionisasi dari garam dapur ya. Jadi harus tahu dulu garam dapur itu apa. Nah, tadi sempat kita atau ada ya di soal nomor berapa gitu? Nomor 2 kalau nggak salah. Jadi garam dapur itu adalah NaCl ya. Jadi garam dapur itu adalah NaCl. Kalau HCl yang kayak poin D sama E itu asam lambung. Asam lambung itu mereka HCl. Jadi karena ditanyain garam dapur ya berarti NaCl, antara A sama C berarti. Terus ada lagi kalau air aki itu adalah H2SO4. Ya. Oke, sekarang fokus ke yang pertanyaan tadi bahwa yang diionisasi itu NaCl. Namanya ionisasi berarti senyawa tersebut dia akan berubah menjadi ion-ion. Harus menjadi ion. Makanya disebut ionisasi ya. Nah, jadi namanya ionisasi ketika suatu molekul atau senyawa dia akan berubah, terpecah jadi 2, jadi ion positif sama ion negatif, gitu ya. Balik lagi. Berarti NaCl di sini juga terpecah jadi 2, jadi ion positif dan negatif. Kalau unsurnya cuma 2, kalian tinggal bagi 2 aja. Makanya di sini kan ada Na sama Cl ya tuh. Biasanya positif itu di depan, ya. Maka di sini Na memang ada sedikit hafalan, Na itu positif 1, Cl itu min 1 ya. Makanya di sini jawabannya adalah C. Kalau yang dalam kurung ini menunjukkan fasa aja ya. Menunjukkan fasa. Oke, itu. Kalau HCl, ionisasi HCl nih yang kayak gini nih, H+ sama Cl nih ya. Gitu ya. Itu untuk nomor 4. Kita lanjutkan nomor 5. Diketahui data sebagai berikut.
jenis ikatan pada kedua senyawa tersebut berturut-turut adalah, jadi yang kita tahu bahwa terutama di bagian lelehan sama larutan ya. Jadi bedanya antara, jadi kan ya aduh salah lagi. Jadi kan yang kita tahu kemarin bahwa senyawa itu ada 3, ada senyawa ion, ada kovalen polar, ada kovalen nonpolar. Nah, ada beberapa data yang bisa digunakan untuk membedakan mereka bertiga. Salah satunya di bagian daya hantar listriknya. Daya hantar listrik. Sebenarnya bentuk dari mereka bisa bermacam-macam, tapi yang paling efektif untuk membedakan mereka itu adalah di bagian 2 hal, yaitu yang pertama di bagian dalam bentuk mereka lelehannya. Jadi lelehan itu zat padat dia dipanaskan sehingga dia meleleh ya, itu namanya lelehan. Atau lelehan bisa juga nama lainnya itu adalah cairan. Intinya zat tersebut dalam keadaan cair ya, mau dilelehkan, mau memang dia dalam bentuk lelehan gitu kan, atau diembunkan kalau dia awalnya gas, kalau ada yang seperti itu ya. Terus ada juga larutan. Nah, perbedaan mereka bertiga dalam daya hantar listrik di kedua bentuk ini adalah kalau lelehan dia baik lelehan kalau ion baik dia lelehan ataupun larutan bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Alasannya balik lagi ke masalah kenapa sih larutan elektrolit bisa menghantarkan listrik? Karena terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas, itu ya. Jadi kalau nanyain alasan kenapa bisa menghantarkan listrik, ujung-ujungnya ke keberadaan ion-ion ya. Kovalen polar lelehannya nggak bisa, tapi kalau dalam bentuk larutan dia bisa. Alasannya kenapa? Balik lagi yang tadi, karena kovalen polar itu dalam bentuk larutan dia menghasilkan ion-ion yang dapat bergerak bebas, makanya dia adalah elektrolit ya. Tapi kalau nonpolar, dia tidak mengandung ion-ion, makanya dia tidak satupun yang bisa menghantarkan listrik. Ketika balik lagi ke sini, senyawa satu, dia larutannya, lelehannya itu nggak bisa, tapi larutannya bisa. Kesimpulannya dia kovalen polar kan, ya. Terus kalau senyawa 2, lelehan dan larutannya nggak bisa. Ini bagian dari yang nonpolar, ciri dari nonpolar ya. Maka jawabannya karena berturut-turut adalah polar dan nonpolar. Berarti jawabannya adalah yang E, gitu ya. Kita lanjutkan. Nomor 6. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi oksidasi. Jadi ini pengertian dari oksidasi ya. Jadi coba dihafalkan kembali teori-teori oksidasi dan reduksi, perbedaan di antara mereka apa. Jadi kan kita bagi ya, oksidasi terus reduksi. Kalau oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen. Jadi nanti ada oksigen di sebelah kiri. Contohnya misalkan Na ditambah O2 berubah menjadi Na2O. Nah, ini namanya reaksi oksidasi. Kalau untuk reduksi justru dibalikin, yaitu pelepasan oksigen. Karena ini kebalikan, kalian hafalin salah satu aja, mau oksidasi aja atau reduksi aja. Satunya lagi adalah kebalikan, ya. Nah, kalau yang diikat itu dia bermakna sebelah kiri panah, maka kalau dilepas itu ada di sebelah kanan panah. Contohnya misalkan FeO berubah menjadi Fe ditambah O2. Tuh, O2-nya ada di sebelah kanan panah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Nah, reaksi pelepasan elektron berarti ada elektron di sebelah kanan. Contohnya misalkan Cu2+, Cu aja ya. Cu ditambah panah. Cu2+ ditambah dengan 2 elektron. Ini namanya adalah oksidasi. Jadi ada elektron sebelah kanan, berarti dia dilepas ya. Berarti kebalikannya untuk reduksi.
dia adalah reaksi pengikatan elektron. Nah, pengikatan elektron di sini berarti elektronnya ada di kanan, di kiri, Jadi contohnya Ag plus ditambah elektron berubah jadi Ag. Nah, sama yang terakhir, kalau oksidasi itu dia peningkatan bilangan oksidasi, bilox. Kalau reduksi itu adalah penurunan bilox. Nah, nanti bilox lebih banyak ditanya di soal-soal berikutnya ya. Oke, tinggal cari deh. Maka di sini yang benar tentang reaksi oksidasi, pengikatan elektron salah, penurunan bilox juga salah, pelepasan oksigen salah. Nah, pengikatan oksigen ya. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya, menurut konsep oksigen yang merupakan reaksi reduksi adalah tadi. Reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Jadi oksigennya itu ada di kanan. Jadi reaksi reduksi yaitu adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, yang kayak gimana? Jadi O2 itu ada di kanan. Di kanan panah. Sebelah kanannya panah. Jadi ada apa gitu kan? Nah, dia ada O2 gitu. Nggak harus langsung ya, yang penting sebelah kanan panah aja. Makanya cari yang O2-nya di sebelah kanan. Ini kan kalau kalian lihat, dia sebelah kiri. Ya kan? Ini sebelah kiri. Ini juga sebelah kiri. Nah, ini nih. Tuh. Dia ada di sebelah kanan. Makanya dia termasuk ke dalam reaksi reduksi. Jadi nomor 3 aja. Kita lanjutin nomor 8. Yang merupakan reaksi oksidasi. Kalau kita lihat dari 1, 2, 3 itu dia menunjukkan di setiap reaksinya itu ada elektron. Berarti dari konsep elektron yang digunakan ya. Nah, reaksi oksidasi berdasarkan konsep elektron. Jadi berdasarkan konsep elektron, oksidasi itu adalah pelepasan elektron. Namanya pelepasan berarti letaknya ada di sebelah kanan ya. Jadi E- di kanan. Cari yang E- di kanan. Betul? Salah? Betul ya? Maka jawabannya adalah yang 1 dan 3. Definisi ya, coba untuk dihafalin. Nomor 9, tentuin bilox. Nah, ini nih, nanti dominan soal tuh biasanya tentang bilox. Sampai pada penentuan reaksi redoksnya juga ujung-ujungnya kita harus tahu cara menentukan bilox ya. Salah satu yang harus kalian hafal di bagian penentuan bilox itu adalah, jadi beberapa aturan. Yang pertama sih, kalau Bapak kan nge-share kemarin di PPT itu ada sekitar 6 aturan ya. Dari 6 aturan, satu aturan tuh dijabarin jadi ada sekian penjabaran, sekian anak gitu kan. Makanya coba untuk dihafalin, coba dibuka lagi. Nah, salah satu yang berkaitan di sini adalah yang pertama, jumlah bilox seluruh unsur pada senyawa ini akan sama dengan 0 karena dia senyawa, yaitu unsurnya lebih dari satu macam. Yang kedua, ini yang salah satu yang juga harus wajib hafal, dalam senyawa atau ion poliatom. Biloxnya oksigen itu umumnya sama dengan -2. Umumnya ya di sini tuh. Umumnya karena memang tidak 100% -2, ada yang lain. Cuman yang wajib kalian hafalin itu yang -2. Nah, kasusnya di sini yang N2O5 berarti N2O5 karena dia senyawa, maka 2 kali biloxnya N ditambah 5 kali biloxnya O, itu kan karena ada angka yang kecil nih. Jadiin jumlah dari mereka gitu kan.
Ini sama dengan 0. Karena dia senyawa tadi yang di sini yang cantumin. Nah, yang kita tahu bahwa tadi bahwa O itu biloxnya min 2. Makanya kan di sini tanyain N ya. 2 kali biloxnya N ditambah 5 kali min 2 ini sama dengan 0. Maka 2 kali biloxnya N min 10 sama dengan 0. Jadi 2N itu sama dengan positif 10. Maka 1N-nya sama dengan positif 5. Dapat deh. Jawabannya adalah 5. Oke, ini Bapak udah sampai bahas di pertemuan sebelumnya di Google Meet ya. Walaupun mungkin sebagian nggak menangkapnya dengan lancar ya PPT-nya. Kita lanjutin. Bilox O pada molekul O2. Nah, ini yang dimaksud dengan unsur bebas ya. Jadi aturan lain, nah yang berkaitan dengan soal ini Bapak cantumin. Bilox unsur bebas ini akan sama dengan 0. Nah, siapa itu unsur bebas? Yaitu zat yang terdiri atas satu jenis unsur aja. Tuh. O2 itu jumlahnya ada 2, tapi jenisnya sama-sama O ya kan, satu jenis. Makanya dia adalah unsur bebas ya. Unsur bebas. Maka bilox dari O-nya itu adalah 0. Oke, kita lanjut. Nomor 11. Bilox BR pada BRO4 min itu adalah berapa? Sebenarnya hampir setipe-tipe aja sih. Coba kita ini ya, aturannya yang lain. Jumlah bilox unsur ion poliatom itu akan sama dengan muatannya. Jadi kalau senyawa itu akan sama dengan 0, kalau yang ini akan sama dengan muatan. Karena apa? Karena dia ada muatan, gitu ini nih. Nah, ya kan? Muatan namanya. Yang bertanda positif, jadi pangkat yang bermuatan positif atau negatif. Dan yang tadi bilox O berapa tadi? Sambil biar makin ingat ya. Bilox O dalam senyawa atau dalam ionnya itu sama dengan secara umum adalah min 2 ya. Maka BRO4 min dia adalah biloxnya BR ditambah 4 kali biloxnya oksigen sama dengan muatannya min 1. Maka BR ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 1. Jadi BR min 8 salah. Min 8 sama dengan min 1. Benar ruas. Maka jadinya BR sama dengan min 1 ditambah dengan 8 sama dengan positif 7 ya. Maka didapat biloxnya adalah sama dengan positif 7. Oke, nomor 12. Bilox SN dan S pada senyawa. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalian urai ya, dipecah gitu. Dipecah. Jadi ada kemarin Bapak sampaikan yang ekstra materi bahwa ada beberapa ion poliatom yang harus kalian tahu. Ion-ion poliatom yang harus kalian tahu, yaitu ada SO42-, ada NO3-, terus ada PO43-, ada OH-, ya kan? Terus ada CN-, dan sebenarnya ada yang lainnya, cuman minimal yang Bapak cantumin ya. Nah, jadi kayak misalkan SN SO4 2, kalau dia itu ada beberapa unsur yang kita nggak tahu biloxnya, kalian pecah aja, diionisasi kayak tadi, yaitu berubah jadi ion-ionnya. Ketika dipecah, unsur pertama itu sendirian, ini dalam satu kelompok, makanya SN sendiri ditambah sama SO4. Karena SO4 ini dikurungin dan ada tanda 2 di sini, maka 2-nya itu menjadi banyaknya, jadi pindah ke depan tuh ya. Dan tadi SO4 muatannya min 2. Nah,
Supaya seimbang, karena di sini SO4 itu min 2 dan jumlahnya 2, maka jadi min 4 ya. Maka SN-nya adalah plus 4 ya. Nah, setelah seperti ini, kayak aturan yang tadi, tambahin lagi nih. Bilox unsur pada ion monoatom. Jadi ada ion tapi dia sendirian atomnya. Itu akan sama dengan muatannya. Jadi muatan sebagai biloxnya. Kayak di sini kan Sn 4+. Maka dia biloxnya Sn sama dengan positif 4 sesuai dengan muatan. Tapi kalau ion poliatom seperti SO4 ini nggak bisa. Kayak tadi, kayak nomor sebelumnya. SO4 2- berarti jadinya adalah biloxnya S ditambah dengan 4 kali biloxnya O sama dengan muatannya, sama dengan min 2. Maka S ditambah 4 kali O, tadi kan biloxnya sama dengan min 2 sama dengan min 2. Berarti S min 8 sama dengan min 2. Maka S sama dengan min 2 ditambah 8. Itu positif 6 ya. Berarti jawabannya adalah positif 4 dan positif 6 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Begitu. Kita lanjutkan. Masih tentang bilox nih. Unsur Cr akan mengalami bilox yang akan memiliki bilox yang sama dengan bilox P pada senyawa P2O3 jika terdapat pada senyawa atau ion yang mana. Artinya kalian cari dulu biloxnya P ya. P dalam P2O3. P dalam P2O3. Karena dia senyawa berarti kan, maka biloxnya P sebanyak 2 ditambah 3 kali biloxnya O, lagi-lagi O kan, sama dengan 0 karena dia adalah senyawa. Maka 2 kali P ditambah dengan 3 kali min 2 biloxnya O sama dengan 0. Berarti 2P min 6 sama dengan 0. 2P sama dengan positif 6 berarti. Maka 1P-nya sama dengan 6 dibagi 2 ya, sama dengan positif 3. Jadi cari mana yang CR-nya itu, biloxnya itu jadi sama dengan positif 3. Cari yang positif 3 yang mana? Apakah CrO3 atau yang mana gitu kan? Dicek satu-satu. Oke, misalkan ini. Kita coba satu-satu ya. CrO3. Maka biloxnya Cr ditambah dengan 3 kali O sama dengan 0 karena dia senyawa. Jadinya Cr ditambah 3 kali min 2 yang O sama dengan 0. Maka Cr min 6 sama dengan 0. Min 6 min 2 jadi plus kan. Jadi Cr sama dengan positif 6. Beda ya. Yang dicari plus 3, dia yang pertama CrO3 itu adalah plus 6. Berarti bukan. Ya. Terus K2Cr2O7. K2Cr2O7. Nah, bilox logam 1A yang sering itu Na dan K, yang sering ya, aslinya ada 5. Di dalam suatu senyawa sesuai dengan angka golongannya yaitu 1A kan berarti sama dengan positif 1 ya. Maka di sini kalau kita urai lagi nih. Jadi dia 2 kali K ditambah 2 kali Cr ditambah 7 kali O jadinya sama dengan 0. Nah, berarti 2 kali positif 1 ditambah 2 kali Cr ditambah 7 kali min 2 sama dengan 0. Jadi positif 2 ditambah 2 Cr dikurang 14 sama dengan 0. Plus 2 dikurang 14 min 12. 2 kali Cr min 12 sama dengan 0. Berarti 2 Cr itu sama dengan positif 12. Maka 1 Cr-nya adalah positif 6 ya. Masih salah. Terus yang ini di sini aja nih. CrOH
3 kayak gini boleh kayak tadi ya, dipecah aja. Dipecah jadi unsur pertama sendirian, CR, sisanya sekelompok berarti OH-nya. Nah, OH di sini 3, maka 3-nya ke depan ya. Terus OH seperti tadi ion-ion yang Bapak minta untuk dihafalkan, dia muatannya -1 ya. Karena dia -1, terus kaliin jumlahnya 3 sama dengan -3, maka di sini CR-nya harus +3 supaya seimbang. Maka biloxnya CR di sini sama dengan berapa? Sesuai dengan angka muatannya, yaitu positif 3. Yang kita cari yang positif 3. Cocok. Dapat deh. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya, itu kita lanjut. 14. Zat yang mengandung unsur iodin di bawah ini yang tidak akan bisa bertindak sebagai oksidator. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya adalah oksidator yaitu zat reaktan, berarti yang sebelah kiri, yang mengalami reduksi, kebalikan ya. Jadi tadi kan reduksi itu penurunan bilox. Nah, kalau ada soal tentang siapa yang tidak bisa mengalami reduksi, artinya dia tidak bisa mengalami penurunan bilox. Jadi tidak bisa menjadi oksidator. Kesimpulannya adalah biloxnya tidak dapat turun lagi atau berkurang. Kenapa dia tidak bisa turun lagi atau tidak dapat berkurang? Karena biloxnya adalah yang paling rendah. Jadi kan kalau udah sangat rendah, dia nggak akan bisa turun lagi. Termasuk nanti kalau misalkan siapakah yang tidak bisa bertindak sebagai reduktor? Tidak bisa reduktor berarti tidak bisa oksidasi. Tidak bisa oksidasi berarti dia biloxnya tidak bisa naik lagi. Kenapa tidak bisa naik lagi? Karena biloxnya udah yang paling tinggi, gitu ya. Jadi kebalikan ya. Jadi kesimpulannya adalah cari iodin yang secara bilox dia tuh yang paling rendah di sini ya. Oke. Nah, ini enak nih. Bilox K itu kan 1. Jadi K ditambah dengan I sama dengan 0 ya. Maka jadinya adalah K itu kan yang sebelumnya positif 1. Jadi positif 1 ditambah dengan I sama dengan 0. Maka biloxnya I sama dengan -1. Gitu ya. Dapat -1. Sekarang yang ini I2, unsur bebas, maka dia biloxnya itu sama dengan 0 ya. Ya paling tidak dari dua pilihan jawaban ini pasti yang B salah, karena kan yang dicari adalah yang paling rendah. Yang 1 lebih rendah dari 0. NaIO4. Maka Na ditambah dengan I ditambah dengan 4 kali biloxnya O sama dengan 0 ya, karena senyawa. Na itu golongan 1A sama kayak kalium K. Maka dia sama dengan positif 1. Tambah dengan I tambah dengan 4 kali -2, biloxnya O sama dengan 0. Berarti ini positif 1, ini -8, berarti -7 ya. Berarti I -7 sama dengan 0. Berarti I-nya adalah sama dengan positif 7. Gede banget, yang cari paling rendah, berarti salah ya. Berarti ini biloxnya I sama dengan positif 7. Terus IO2-, maka dia jadinya adalah biloxnya I ditambah 2 kali biloxnya O sama dengan -1 karena dia ion. Jadi I ditambah 2 kali -2 sama dengan -1. Jadi I dikurang 4 sama dengan -1. -4 pindah ruas. Jadi I-nya sama dengan -1 tambah 4, positif 3. Nah, I-nya sama dengan positif 3.
Yang terakhir IF5. Sini aja. IF5, maka dia adalah satu biloxnya I ditambah 5 kali F, biloxnya F sama dengan 0 karena dia senyawa. Nah, F itu bilox F itu sama dengan negatif 1 ya, hafalin ya. Maka I ditambah 5 kali min 1 sama dengan 0. Berarti I min 5 sama dengan 0, sehingga nilai bilox I-nya sama dengan positif 5 ya. Nah, udah, tadi kan yang diminta adalah mencari yang paling rendah. Nah, siapa di sini yang paling rendah? Yaitu yang min 1, makanya jawabannya adalah yang KI ya. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 15. Reaksi di bawah ini yang termasuk reaksi redoks. Berarti kalau kayak gini, kalian harus cek setiap unsur biloxnya berapa. Dikatakan redoks kalau biloxnya berubah. Tapi ada cara yang simpel. Nah, apa ciri reaksi redoks? Secara umumnya salah tulisannya. Umumnya terdapat atau ada unsur bebas. Jadi kalau ada unsur bebas fix bahwa dia itu adalah redoks. Tapi kalau tidak ada, belum tentu dia bukan redoks. Jadi kalau nggak ada unsur bebas, berarti kalian harus cek dulu. Jadi masih perlu pembuktian kalau tidak ada unsur bebas. Tapi kalau ada unsur bebas itu langsung fix, nggak usah dicek ya. Fix bahwa dia itu adalah redoks. Jadi kalian cari dulu. Contoh ya. Poin A. Unsur bebas. Nih, nggak ada nih. Karena tadi unsur bebas adalah zat yang terdiri atas satu jenis unsur. B. Ini dia satu jenis unsur tapi dia bermuatan. Kalau kayak gini bukan kategori unsur bebas. Termasuk ini ya. Berarti bukan. C, tidak ada unsur bebas ya. Oke, berarti kalau kayak gitu mereka semua harus dicek dari biloxnya satu-satu. Nah, kalau kayak gitu kan ntar lama ya. Nah, lihat poin D. Ada unsur bebas, malah ada 2 nih kan. Tuh ya, ada 2 macam unsur bebas. Maka dia adalah sama dengan redoks. Pasti bahwa dia adalah redoks ya. Mau 2, mau 1 aja unsur bebasnya. Jadi nggak terbatas ya. Nggak dibatas harus berapa, yang penting ada unsur bebas, pasti dia adalah redoks ya. Udah dapet deh tuh. Jadi yang lain nggak usah dicek karena bisa dibilang hampir pasti mereka bukan redoks ya, karena udah ketemu yang pasti redoksnya. Oke, kita lanjut. Nomor 16. Reaksi di bawah ini yang bukan termasuk reaksi redoks. Nah, kebalikan dari yang barusan. Kalau ciri tadi kan redoks itu ada unsur bebasnya. Tapi kalau yang tidak ada unsur bebasnya, belum tentu bukan redoks. Cara ininya gimana? Ya berarti kita cari aja yang ada unsur bebas dulu. Berarti dia redoks. Nah kita cari, mungkin nggak kalau misalkan sisanya itu tinggal 1, berarti itu jawabannya. Ya. Kita lihat. Poin A, ada unsur bebas? Tidak ada ya. Jadi yang A tidak ada unsur bebas. Masih ambigu, masih abu-abu. Oke, biarin. Poin B, ada unsur bebas nih. Tuh. Karena ada unsur bebas, maka dia adalah redoks. Pasti redoks ini. Karena ada unsur bebas. Terus yang C tidak ada ya. Tidak ada. Oke, berarti nanti harus kita cek. Poin D ada, maka yang ini adalah redoks. Dan poin E ada juga, maka dia adalah redoks juga. Berarti pilihan kita mengerucut 2 opsi antara A sama C. Salah satu redoks, berarti salah satu itu juga bukan. Ya. Kita pilih yang mana? Pilih yang misalkan adalah yang atas ya. Berarti ini aja. SnCl2 ditambah HNO3 ditambah HCl. Jadi SnCl2 4 ya. Ditambah sama H2O ditambah sama NO2.
Oke, kita cek satu-satu biloxnya, tapi nggak harus dijabarin kayak yang tadi. Caranya gini loh. Bilox Cl sama kayak F, mirip ya, yaitu -1. Kecuali kalau dia berikatan dengan oksigen. Itu ada di aturan bilox yang udah Bapak sampaikan. Karena dia ada 2, maka dia sama dengan -2. Dan karena ini senyawa, maka yang positif itu harus seimbang dengan yang negatif. Maka di sini adalah positif 2. Dan karena Sn itu cuma 1 jumlahnya di sini, maka dia tetap positif 2 biloxnya ya. Kita geser HNO3. Bilox H itu positif 1 ya. Positif 1, jadi ingetin. Bilox H itu dalam senyawa atau dalam ion poliatom itu positif 1. O-nya -2. -2-nya ada 3, maka -6. Dan karena ini senyawa, maka yang positif harus totalnya sama dengan yang negatif. Maka supaya sama dengan yang negatif, ini N-nya positif 5. Tuh ya. Positif 5. HCl, itu 1, Cl -1 kan. Langsung kalau itu. SnCl4, Cl-nya -1 yang tadi, kali 4 -4. Terus ditambah dengan Sn sama dengan 0 supaya seimbang kan ya. Maka di sini Sn-nya adalah positif 4. Sn-nya positif 4. H2O biasa plus 1 -2 ya. NO2, O-nya -2 kali 2 jadi -4, maka N-nya supaya seimbang harus plus 4. Tuh ya. Nah, setelah seperti ini, kalian lihat setiap unsur di sebelah kiri ke kanannya siapa yang berbeda biloxnya. Kalau berbeda berarti dia adalah redox. Contoh ya. Sn di sini plus 2, di sini plus 4. Nah, kan? Beda nih, plus 2 ini plus 4. Tuh. Maka terjadi perubahan bilox. Tuh ya. Karena ini naik, maka dia adalah oksidasi ya. Karena naik. Jadi gitu. Terus ada lagi nggak yang berubah? Cl-nya -1, jangan dilihat yang atas ya. Perubahan bilox itu lihat yang bawah. Bilox per satu unsurnya. Cl-nya -1, di sini -1 juga, berarti nggak berubah ya. H-nya di sini positif 1, di sini 1 juga, nggak berubah. N-nya di sini positif 5, di sini positif 4. Nah, kan berubah tuh. Ini ke sini kan? Ya. Oke, ini berubah. Dari plus 5 ke plus 4, berarti turun. Kalau turun berarti reduksi. Ya. Berarti kesimpulan ini redox. Reaksi yang A. Berarti yang bukan redox ya, berarti yang ini yang C. Karena nyarinya yang bukan redox. Jadi gitu. Makanya kalau nanyain apakah dia redox atau bukan, terus dia ada pilihan seperti ini yang tidak ada unsur bebasnya, agak panjang nanti pembuktiannya. Tapi kalau ada unsur bebas enak ya. Oke, kita lanjut. Nomor 17. Di reaksi ini mana yang merupakan oksidator? Nah, seperti yang tadi udah Bapak singgung. Jadi oksidator adalah zat reaktan. Siapa reaktan yang ada di kiri panah ya? Yang mengalami reduksi. Jadi kebalikan. Kalau oksidator mengalami reduksi, reduktor mengalami oksidasi. Oke. Berarti ini harus dihitung biloxnya masing-masing. Kayak barusan sebenarnya, cuman ini prosesnya dilanjutin dikit. Kedua CrO4 ditambah sama HCl berubah menjadi KCl ditambah sama CrCl3 ditambah sama Cl2 tambah sama H2O. Tentuin biloxnya kayak yang barusan. Tadi bilox K itu positif 1, karena kali 2 berarti jadi positif 2. Nah, O-nya -2 jadinya -8. Maka supaya seimbang di sini Cr-nya harus positif 6 ya. Nah, berarti bilox Cr-nya positif 6. HCl hanya 1, Cl-nya -1. KCl K-nya 1, Cl-nya -1. Berarti CrCl3 Cl-nya kan -1 kali 3 -3. Maka Cr-nya supaya seimbang maka harus positif 3 ya. Ya. CO2 unsur bebas berarti 0. H2O positif 1 dan -2 seperti biasa.
Maka yang berubah di sini siapa? K-nya positif 1 sebelah kiri, sebelah kanan 1 juga, berarti bukan. CR-nya positif 6 sebelah kiri, sebelah kanan positif 3. Nah, ini dia. Nih ke sini ya. Berarti yang ini adalah reaksi reduksi. Nah, gitu ya. Simpan dulu. Terus siapa lagi yang berubah? O-nya -2, sebelah kanan juga -2, berarti bukan. H-nya positif 1 sebelah kiri, sebelah kanan juga 1, bukan juga. Cl-nya -1 sebelah kiri. Di sini sih -1 juga, nggak berubah berarti. Ini pun -1 juga, nggak berubah. Tapi kalau kalian lihat di sini, Cl-nya sama dengan 0. Maka dia berubah ke sini nih. Tuh. Ya. Dari -1 ke 0 naik, maka dia oksidasi. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita coba satu-satu ya, berarti oksidatornya siapa? Oksidator itu zat yang mengalami reduksi. Siapa yang reduksinya? Yaitu Cr kan. Dalam zat apa? Di sini nih. Tuh, karena dia harus sebelah kiri dan dia dalam zat apa itu cantumin semua ya. Jadi nggak cuma Cr doang. Jadinya adalah K2CrO4. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau ditanyain ini aja ya, tambahin dikit ya. Kalau ditanyainnya itu reduktor, berarti yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Cl kan tuh. Nah, yang diambil adalah zat sebelah kirinya, berarti HCl. Ya dalam keadaan HCl-nya. Jadi jangan diambil Cl-nya doang yang berubah, tapi Cl-nya itu dalam zat apa di sini ya? Dalam HCl. Oh ya udah, tulisinnya HCl gitu ya. Kalau misalkan reduktor. Oke, kita lanjutin 3 soal terakhir. Nomor 18. Ada reaksi berikut yang bertindak sebagai reduktor dan sama ya berarti. Reduktor dan zat hasil. Oke. Jadi ada Mg ditambah sama H2SO4 berubah menjadi MgSO4 ditambah sama H2. Biloxnya Mg unsur bebas berarti 0. H2SO4 hanya 1 berarti dikali 2 jadi positif 2. O-nya -2 jadi -8. Maka supaya seimbang S-nya positif 6 ya. Tuh. Gitu. MgSO4 Mg itu jadi Bilox logam 2A dalam senyawa itu selalu mereka itu sama dengan positif 2. Nah, Mg kan 2A. Jadi yang 2A itu apa aja sih yang wajib? Yaitu Mg, Ca, sama Ba. Jadi ketika mereka bersenyawa, Biloxnya itu pasti positif 2 ya. Maka di sini Mg positif 2. O-nya -2 jadi -8. Mg-nya jumlahnya 1, maka tetap plus 2. Maka supaya seimbang S-nya adalah positif 6. Gitu ya. H-nya dalam H2 unsur bebas juga berarti 0 ya. Nah, berarti siapa yang berubah? Mg di sini 0 ke plus 2 berarti ini berubah ke sini ya. Panjangan. Salah. Kok gitu? Nah, maka dari 0 ke plus 2 naik yaitu oksidasi dan H-nya positif 1 di sini 0. Oh, dapat nih berubah nih. Coba kelewat lagi ya. Bukan kelewat. H-nya positif 1 ke 0. Berarti turun. Maka dia adalah reduksi. Ya. Oke. Terus tadi reduktor. Siapakah reduktornya? Yaitu reaktan. Reaktan itu yang ada di sebelah kiri. Yang mengalami apa tadi? Mengalami oksidasi ya. Siapa yang oksidasi? Yaitu adalah Mg dari 0 ke plus 2. Nah, yang diambil sebagai reduktornya yang mana? Yang sebelah kirinya. Kebetulan Mg doang. Oh ya udah berarti Mg. Itu ya. Terus zat hasil oksidasi ini mah kalau zat hasil
itu adalah produk namanya. Kalau produk itu ada di sebelah kanan. Nah, tadi yang mengalami oksidasi adalah Mg. Jadi apa? Yang jadi plus 2 dalam senyawa apa? Dalam zat apa? MgSO4. Makanya di sini kalau nanyanya zat hasil oksidasi, itu jawabannya adalah MgSO4 ya. Jadi jawabannya Mg dan MgSO4. Berarti yang B. Oke, kita lanjut. 19. Kita lanjutkan soal nomor 19. Dua soal lagi ya. Jadi nomor 19 ini yang ditanya adalah mana yang merupakan reaksi autoredoks. Nah, apa sih autoredoks itu? Jadi reaksi autoredoks itu adalah reaksi di mana reduktornya sama dengan oksidatornya ya. Cirinya biar nanti agak gampang ya cirinya. Yang satu, ada unsur yang terdapat di lebih dari 2 zat. Jadi ada 3 zat ke atas itu ada unsur yang sama gitu. Tapi di sini kita kecualikan ya. Kecualikan H dan oksigen biasanya. Di luar H dan O aja. Yang kedua, ada unsur bebas sebagai reaktan. Nah, kalau ciri lainnya, cuma sih yang biasanya yang lebih akurat tuh yang atas dulu ya. Misalkan gini, kita lihat di A, di sini kan Cl ada Cl, di sini juga ada Cl, tapi ada di 2 zat. Padahal di sini mintanya lebih dari kan. Terus KBr di sini K-nya juga ada 2, Br-nya juga ada di 2 zat. Berarti kemungkinan, ini berkemungkinan ya, ini kan ciri itu berarti nggak mutlak. Nah, kemungkinan bukan, kemungkinan. Poin B. Ada PB misalkan. PB di sini 1, di sini ada 2, ada 3. Nah, ada 3 nih, 3 zat yang mengandung PB. Nih, nanti kita cek dia ya. Terus ini yang C, Hg 2 zat, O 2 O kan nggak masuk ya. Oke, berarti bukan, kemungkinan bukan. Poin D, Fe 2 zat, C juga 2 zat, nah, kemungkinan bukan. Dan poin E, C 2 zat, H pun 2 zat. Nah, berarti yang sesuai dengan kriteria yang jumlah zat yang mengandung unsur yang sama, yang 3 zat ke atas itu adalah poin B. Makanya kalian cek yang B aja. Jadi PB SO4 ditambah H2O berubah menjadi PbO ditambah, oh salah pantesan, ini bukan PbO ya, ini Pb ya, salah, ini Pb. Pb ditambah sama PbO2 ditambah sama H2SO4. PbSO4. Nah, kita tahu bahwa tadi sebenarnya yang utama itu yang unsur yang tadi lebih dari 2 itu, lebih dari 2 zat itu. Berarti di sini fokus kita ke Pb aja. Nah, SO4-nya itu kan segininya min 2 karena muatan ya. Maka Pb-nya biloxnya positif 2. Pb yang ini unsur bebas maka 0. Yang ini O-nya min 2 jadi min 4, maka Pb-nya adalah positif 4 ya. Kita lihat perubahannya. Pb 0 positif 2, ini 0 dan positif 4 ya. Berarti Pb-nya dari plus 2 nah ke plus 4. Kalau ini berarti dia itu adalah naik. Yang ini
0, plus 2 ke 0, turun. Kalau kayak gini, maka oksidatornya siapa? Yang mengalami reduksi, yaitu Pb dari senyawa PbSO4. PbSO4. Terus reduktornya siapa? Reduktornya adalah yang mengalami oksidasi siapa? Pb juga kan? Jadi senyawa PbSO4 tuh. Karena oksidator dan reduktornya adalah zat yang sama, maka dia termasuk kategori reaksi auto redoksnya, betul berarti. Tuh ya. Jadi coba dari ciri dulu. Biar nanti ketika kita coba satu-satu tuh gak banyak. Gak kelamaan gitu ya. Oke. Terakhir, nomor 20. Pada reaksi berikut, unsur yang mengalami perubahan bilox katanya yang mana? Oke, lagi-lagi bilox dan perubahannya. Jadinya Br2 ditambah CaOH2 berubah jadi CaBr2 ditambah CaBrO2 ditambah sama H2O. Oke, kita coba cek ya. Br2 unsur bebas berarti 0. CaOH2 tadi Ca itu golongan 2A ya, maka positif 2. Tuh. Nah, OH sebenarnya biasa sih. O kan min 2, H positif 1 ya. CaBr2, Ca itu kan barusan positif 2. Maka di sini karena jumlahnya Ca-nya ada 1 berarti tetap positif 2. Maka supaya seimbang Br-nya harus min 2 secara total. Karena Br-nya di sini ada 2, maka untuk satunya adalah min 1. Nah, sekarang ke sini. Ca lagi positif 2. Nah, totalnya 1, maka tetap positif 2. Terus O-nya kan min 2. Min 2-nya ada 2. Karena sini kan berarti jumlah dia juga ya. Jadi ada min 4. Nah, Br-nya supaya seimbang berarti kan positif 2. Cuman karena di sini Br-nya ada 2, berarti untuk satunya adalah positif 1 ya. Hanya 1 tetap O-nya min 2 ya. Nah, cek yang berubah. Yang berubah di sini Br, di sini juga 1 kan berubah ya. Ini 0, ini min 1. Maka dia kepanjangan. Ini reduksi. Ya, dari 0 ke min 1 berarti turun. Ada lagi nggak? Ternyata kalau kalian lihat di sini misalnya nih Ca plus 2 sama O min 2 sama H plus 1 sama. Lah siapa lagi yang berubah? Ternyata masih Br karena ke sini dia tuh. Diciriin juga. Tuh ya. Tuh. Dari 0 plus 1 oksidasi ya. Kenapa bisa kayak gini? Karena memang perubahannya beda. Kalau perubahan sama sih 1 kali aja, tapi kalau perubahannya beda berarti ya masing-masing ya. Berarti yang berubah itu adalah Br tuh ya. Dari berapa? Dari 0 menjadi berapa? Menjadi min 1 dan positif 1. Maka didapat jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin begitu saja latihan soal yang bisa Bapak kasih. Mudah-mudahan menjadi banyak gambaran untuk nanti menghadapi ulangan hariannya ya. Coba pelajarin lagi. Nanti ulangan hariannya Bapak tutup sampai jam 2 sore ya. Jam 2 siang. Jadi maksimalkan waktunya. Oke, itu saja mungkin. Semangat. Bapak tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.